warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahro dari kelas 2 PIF dengan NIM 121202240. Yang dosen pengampunya yaitu Yudi Irfan Daniel SOS IMAG, jurusan dari PHI Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam, tentang pengertian tujuan pendidikan Islam. Secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud, atau haluan. Secara terminologi, tujuan berarti suatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Menurut Haji Muhammad Arifin, bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan kepada pengertian pendidikan Islam, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir. Yang selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Fungsi dalam tujuan pendidikan Islam mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah mengakhiri usaha, karena pada umumnya suatu usaha akan berakhir setelah tujuan akhir tercapai. Fungsi yang kedua adalah mengarahkan usaha, karena tanpa adanya antisipasi ataupun dengan ke arah tujuan, maka penyelewengan akan banyak terjadi dan kegagalan-kegagalan akan selalu diambang pintu. Fungsi yang ketiga adalah sebagai titik tolak untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari satu segi tujuan bisa membatasi ruang gerak usaha, sementara dari segi lain tujuan dapat mempengaruhi dinamika sebuah usaha. Fungsi yang keempat adalah memberi nilai sifat pada usaha-usaha tersebut. Ada usaha-usaha yang bertujuan lebih luhur daripada usaha-usaha lainnya. Yang selanjutnya itu ada prinsip pengembangan tujuan pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam diterjemahkan oleh Dr. Hasan Langbulung mengatakan bahwa ada 8 prinsip dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam, antara lain yang pertama itu prinsip universal, dan sebagaimana dalam prinsip ini memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan manusia, baik aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Islam memiliki prinsip dasar keseimbangan dalam kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Prinsip yang mengandung ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap aspek spiritual dan aspek intelektual manusia. Yang keempat, prinsip tak ada pertentangan. Pada prinsip, pada sebuah sistem di dalamnya terdapat sebagai komponen yang saling menunjang dan membantu satu sama lain. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Sebuah prinsip yang selalu menjunjung tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Yang keenam, prinsip perbuatan yang diinginkan, yaitu prinsip perubahan jasmania, spiritual, intelektual, sosial, psikologis, dan nilai-nilai menuju ke arah kesempurnaan. Yang ketujuh, prinsip menjaga perbedaan antar individu. Prinsip yang menjaga terhadap perbedaan antar individu, baik dari segi kebutuhan, emosi, tingkat kematangan berpikir, sikap perilaku, dan mental anak didik. Yang terakhir, prinsip dinamisme dan menerima perubahan serta perkembangan dalam rangka memperbarui metode yang terdapat dalam pendidikan agama. Yang selanjutnya itu ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi semua pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Tujuan operasional yaitu suatu tujuan yang dalam kurikulum produk pendidikan belum siap dipakai di lapangan karena masih memerlukan latihan, keterampilan tentang bidang keahlian yang hendak diterjuni. Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia sempurna setelah ia menghabisi sisa umurnya, sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyi A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang selanjutnya itu ada menurut Imam Al-Ghazali, membentuk insan sempurna untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari kedua tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan versi Al-Ghazali tidak hanya bersifat ukhrawi, mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dikenal dengan kesufiannya, tapi juga bersifat duniawi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.